Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Selamat sore juga Bu. Masih semangat ya? Masih tetap Oke. semangat. Kita nggak terasa ya Bu, udah di modul perlindungan anak ya. Ya. Udah di langkah 2. Jadi kita hari ini ngebahas tentang pengertian anak dan hak-hak anak. Ya Bu. Ini Bu-ibu bisa lihat ada flip chart 2 ya. Ya. Ada pengertian anak dan hak anak. Ya. Ibu Wiwin bisa bantu untuk baca Ya, pengertian Bu. anak. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Ya. Terus ada juga hak anak. Bu Novi bisa dibantu Hak baca. anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Ya. Tadi kita udah bareng-bareng baca ya. Di Richard 2 ada pengertian anak dan hak anak. Di mana pengertian anak ini kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 itu di bawah usia 18 tahun itu disebut anak ya. Iya. Dan termasuk yang masih dalam kandungan seperti itu. Jadi kalau udah 18 ke atas sudah tidak disebut anak lagi ya, sudah dewasa ya seperti itu. Kemudian hak anak. Hak anak itu hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar. Ya, jadi setiap anak itu memiliki hak ya Bu ya. Ya. Nah, hak anak juga dapat diartikan yaitu yang pertama hak melekat atau azasi pada diri anak ya. Kemudian pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Terus hak anak juga ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan ya. Iya. Kemudian kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut ya. Jika tidak dipenuhi ada pelanggaran hak. Kemudian jika orang tua tidak memenuhi melanggar undang-undang perlindungan anak. Terus orang tua tidak mampu, negara harus ambil alih ya. Ibu-ibu udah pada bawa kertas plano belum? Bawa Bu. Sama pena ya. Ya, sampai. Jadi tugas hari ini ditulis di kertas plano apa saja sih hak-hak anak menurut ibu ya, yang ibu tahu aja ya. Iya. Saya kasih waktu 3 menit deh ya untuk Iya, Bu. diskusi. Nanti kalau udah selesai bisa dibacakan langsung ya hasil diskusinya ya. Iya. Saya tunggu 3 menit. Ada yang mengalami kesulitan nggak Bu? Ya, Bu. Udah ya? Ya, Bu. Yang udah selesai duluan siapa? Ya, Bu. Oke, bisa dibacakan ya Bu Yun ya. Iya, jadi kalau menurut kami Bu, hak-hak anak itu dia hak mendapatkan pendidikan, Ya. hak mendapatkan kasih sayang, terus hak untuk bermain, hak Ya. untuk belajar, terus punya hak juga untuk tidak diperlakukan secara kasar atau mendapat kekerasan dari orang tuanya. Ya, bagus sekali ya, itu termasuk hak-hak anak ya. Ya, Ada Bu. pendidikan, perlindungan juga seperti itu. Gimana dengan Ibu Novi? Kalau dari kelompok kami ini Bu, hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan pendidikan, Ya, kemudian untuk berkreasi dan juga berpartisipasi Bu. ya betul sekali ya. Jadi hak anak itu banyak sekali macamnya ya. Seperti kalau misalnya dia masih kecil, masih bayi, itu ada kayak pemberian ASI itu termasuk hak hidup ya. Terus juga kalau misalnya dalam tumbuh kembang itu seperti
termasuk pendidikan usia dini ya. Terus juga kalau di perlindungan anak-anak tidak boleh diperlakukan kasar, itu juga hak anak. Kemudian kalau partisipasi itu biasanya seperti hobi anak gitu, kita harus support seperti itu salah satunya ya. Terus itu ada lembar kerja ya Bu ya, 11.1 di buku pintar halaman 7 ya. Jadi nanti saya minta ini aja deh, ibu-ibu memberikan contoh aja ya. Ya Bu. Jadi di sini ada hak keluarga, pengasuhan alternatif, kesejahteraan atau kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus ya. Jadi contohnya aja di dalam kehidupan sehari-hari aja disebutin ya. Ya Bu. Dari Ibu Wiwin, kalau hak keluarga apa contohnya atau pengasuhan alternatif? Kalau itu mendapatkan kasih sayang ya Bu ya dari keluarga ya. Ya, Terus bisa. pengasuhan itu Bu. Ya, terus kalau kesehatan dan kesejahteraan sosial contohnya apa? Kalau kesehatan itu mendapat apa namanya bila sakit dibawa ke puskesmas, mendapatkan iya. perawatan. Ya, perlindungan khusus Perlindungan khusus itu apa Bu? tidak melakukan apa namanya kekerasan. Oh, misalnya iya, yang Bu. lebih dari pencegahan eksploitasi. Iya. Seperti itu bisa ya. Terus yang pendidikan apa contohnya? Yang pendidikan mendapatkan pendidikan Bu, jadi Iya. sekolah. Ya seperti itu. Bu Novi ada ini jawaban yang berbeda atau sama? Sama aja Bu dengan Sama ya. Bu Wiwin ya. Jadi ya itu ya, kalau hak hidup itu tadi yang udah disebutin, apa contohnya tadi itu, kayak misalnya si bayi tadi diberikan ASI, Diberikan apa ASI ya. untuk Terus kesehatan, kalau misalnya sakit buru-buru dibawa berobat ya. Terus pendidikan disekolahin anaknya ya seperti itu. Terus perlindungan khusus, jangan sampai anak-anak kita itu menjadi mengalami kekerasan ya Bu ya ya. seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya ada Fitca 3 nih. Coba Bu Novi bisa bantu untuk baca 5 klaster hak anak ya. 5 klaster hak anak. Klaster 2 itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster 1 itu hak sipil dan kebebasan. Klaster 2 itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster 3 itu kesehatan dan kesejahteraan dasar. Klaster 4 pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster 5 langkah-langkah perlindungan khusus. Ya, jadi di sini sudah jelas ya, ada 5 klaster hak anak ya. Jadi anak-anak ini harus menerima hak mereka ya. Yang Iya, sudah Bu. disebutkan tadi ada 5 ya. Yang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kemudian kesejahteraan dan kesehatan, kemudian hak sipil dan kebebasan, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, juga langkah-langkah perlindungan khusus. Ibu-ibu, anak-anaknya udah diberikan hak belum? Sudah Bu. Sudah ya. Bu, iya. Disekolahin. Iya. Contohnya apa kalau Ibu Novi? Salah satu aja. Salah satunya kan anak saya satu SD, satunya balita ya Bu ya. Jadi yang SD ya saya sekolahin di SD di sekolah. Kemudian yang anak saya yang balita ya dia sering ke posyandu juga Bu. Iya. Tiap ada waktunya itu kan, Iya. waktu posyandu ya saya bawa ke posyandu anak Harus ya, Bu, saya ya. ya. Jadi biar mereka juga bisa mendapatkan kesehatan, pendidikan ya, seperti itu. Jangan sampai misalnya anak kita putus sekolah udah kita nyerah gitu. Kalau bisa jangan sampai putus sekolah ya, gitu, karena akan berpengaruh pada masa depannya. Kalau Ibu Win gimana dengan Sama Bu. anaknya? Kalau misalnya yang masih bayi itu kan mendapatkan ASI eksklusif, terus imunisasi juga Bu. Nah terus kalau yang udah waktunya sekolah ya saya sekolahin Bu. Di PAUD, TK gitu Bu. Itu ASI sampai berapa lama Ibu Win ngasihnya? Kalau ASINya sih sampai 2 tahun Bu. Lancar ya? Lancar. Oke. Jadi sampai sini paham nggak Bu? Iya Bu. Sama hak anak. Iya Bu. Oke, jadi Itu yang maksudnya
melakukan kekerasan itu dalam artian seperti apa ya Bu? Saya masih agak ini kurang ini dikit. Kalau pas misalkan ada tadi disampaikan sama ini Ibu Ais, tadi salah satu contohnya itu haknya itu maksudnya perlindungan dari Iya, perlindungan kekerasan khusus gitu, ya. maksudnya kekerasan Secara fisik Bu. Oh iya Bu. Ya. Misalkan kayak ngerjain PR, terus kita dikit-dikit nyubit, dikit-dikit nabok gitu, itu nggak boleh ya Bu ya, gitu. Karena kan berpengaruh nanti kepada psikis, mental, bisa anak itu jadi Kalau misalkan anak kita bandel banget gitu ya Bu ya, terus udah itu kita marahin gitu Bu, itu termasuk kekerasan juga nggak ya Bu? Kalau misalnya dia sampai marahin sampai ngebentak-bentak atau keluar kata-kata kasar ya, itu bisa termasuk sih, karena akan apa namanya membawa Psikologisnya ya Bu ya. psikologisnya dia gitu, seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sampai keluar kata-kata kasar ya, kita boleh marahin tapi harus dikontrol lah gitu ya. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada mungkin dari Bu ya? Sudah Bu, cukup. Oke, mungkin untuk pertemuan kita hari ini mengenai pengertian anak dan hak-hak anak sampai di sini ya Bu ya. Iya, Bu. Selanjutnya di langkah 3 nanti untuk pertemuan berikutnya ya, disiapkan ya semuanya ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.